Eee, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1, dari IF 4505 dengan beranggotakan saya Diau Rizky Ramadhani, rekan saya Cakra Budiman Putra dan, Prince Nafal Nuzairan. Oke, pertama-tama di sini kami akan mendemokan tugas besar, yaitu tentang membuat web server ya, yang terdiri dari web servernya sendiri dan, kliennya. Oke, langsung saja kita mulai. Di sini saya akan membacakan, setengah dari codingan web servernya. Jadi yang pertama 3 line atas ada kita mengimport 3 modul yaitu, soket, sys, dan OS. Lalu pertama di sini, kita akan membuat, objek server soket dengan protokol IPv4 dan tipe soketnya TCP ya. Yaitu server soket, di-assign dengan soket AF_init dan, parameter keduanya itu sock_stream. Selanjutnya server address-nya di sini, server name-nya itu, kami string kosongkan dan, port-nya itu 8.000. Lalu di-cut server socket.bind dengan parameter server address dan, server soketnya di-listen dengan satu aja, antrian sebanyak satu. Lalu selanjutnya, while true, jika benar, akan print ready to serve. Print ready to serve ini menandakan bahwa server telah berhasil untuk dihubungkan. Lalu selanjutnya kita akan buat connection socket dan client address desain dengan server socket.accept, yaitu menerima menerima soket, untuk berkomunikasi dengan klien dan alamat klien. Lalu akan di-try message sama dengan, connection socket.recv dengan, sebesar 1024 byte dan akan di-decode menjadi string. Selanjutnya if not message akan di-continue atau melanjutkan iterasi berikutnya jika pesannya kosong. Lalu akan print, HTTP request, koma message untuk menampilkan message-nya, permintaan dari HTTP client. Lalu selanjutnya message yang diterima akan di-parse ya, dipisah, dengan variabel request message.split, /r/n, dengan indeks 0.split. Lalu jika panjang request itu kurang dari 3 maka akan di-continue. Nah, message yang di-split ini dimasukkan ke dalam, parameter request yang di sini akan dibagi menjadi 3. Yang pertama method, yaitu request dengan indeks ke 0. URI, yaitu bisa dibilang link ininya ya, link apa yang mau kita ininya, link webnya. URI request, indeks ke 1, lalu untuk mendapatkan HTTP version-nya, request indeks ke 2. Selanjutnya, di sini, pertama if method sama dengan get, lalu file name atau bisa dibilang, filenya itu sendiri di mana kasus kami yaitu menggunakan index.html, file name di-assign dengan URI indeks 1 sampai dengan habis ya, 1.2 sampai dengan habis. Lalu jika file name itu sama dengan 0 akan otomatis di-assign, dengan, file kita sendiri yaitu index.html, lalu akan dibuat file path di sini untuk menggabungkan direktori saat ini dengan nama file, yaitu file path sama dengan os.path.join, os.getCyd, file name. If not os.path.exist, jika file path tidak ada, maka akan di-raise error. Lalu with open untuk dibaca file path, r, karakter s, sf, lalu file content. Nah, file content ini berisi ininya ya, apa yang akan dibukanya, lalu di f.read, di mana f ini tadi sudah dijelaskan ya, with open file path. Lalu akan dimunculkan ininya, HTTP response message-nya, response design HTTP /1,1.200 OK/r/n. Lalu respon akan ditambahkan content type (2) text/html/r/n/r/n. Lalu respon akan diisi dengan file atau file konten yang telah kita bongkar atau kita ambil di atas ya. Nah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya Cakra. Baik, selanjutnya, untuk memproses HTTP menggunakan metode head, yaitu elif method head, kemudian determine request file name sama dengan URI pada indeks 1 sampai habis, yaitu untuk mengambil nama file dari URI. If file name sama dengan kosong, file name akan diisi dengan index.html. Jika URI kosong, gunakan file index.html. Kemudian file path sama dengan os.path.join, os.getCyd, file name, yaitu untuk menghubungkan direktori saat ini dengan nama file. Kemudian cek apakah file ini ada, yaitu dengan if not os.path.exist, file path, raise IOE error. Kemudian create HTTP response message. Response sama dengan http://1.1 OK/r/n. Kemudian respon ditambahkan dengan content type
else.html/r/n/r/n. Kemudian untuk unsupported HTTP method, else response sama dengan http/1.1, 405 method not allowed /r/n. Kemudian kirimkan HTTP response tersebut dengan connection_socket .send dalam kurung response .encode. Except IOE error, file atau filenya tidak ditemukan, respons nya sama dengan http/1.1 404 not found /r/n. Kemudian respons ditambahkan content type -2 text/html/r/n/r/n. Kemudian respons ditambahkan dengan h1 44 not found. Kemudian connection socket send response encode, yaitu untuk mengirim tanggapan HTTP klien dengan mengubahnya menjadi byte dan mengirimkannya melalui soket koneksi. Exception SI print error, I untuk menampilkan pesan kesalahan jika terjadi kesalahan selama penanganan permintaan. Finally, untuk menutupnya yaitu connection_socket close, yaitu untuk menutup soket koneksi setelah penanganan permintaan selesai. Server_socket close. Kemudian sys.exit. Oke, kemudian akan dilanjutkan oleh teman saya Prince Navaluza. Saya akan menjelaskan terkait dengan web client. Jadi di sini adalah sisi kliennya. Kurang lebih sama, kita perlu mengimport terlebih dahulu, yaitu import seluruh dari soket. Kemudian kita tentukan alamat IP dan port server, di mana tadi itu adalah 8.000. Kemudian dengan localhost. Kemudian kita membuat soket client dengan cara menginisiasi suatu variabel bernama client socket, yaitu socket AF init dan socket stream. Kemudian client socket itu kita koneksikan dengan server address. Server address itu adalah alamat IP dan port server. Kemudian kita tanyakan kepada user nih, ketika itu user tuh mau metode apa, karena kita menawarkan dua metode, yaitu metode head dan get. Nah, kemudian selain itu kita juga menanyakan path yang mana yang kita mau ditampilkan begitu. Nah, ketika si user itu memilih metode head, maka kita akan melakukan try dan finally, di mana yang pertama itu kita mengirimkan permintaan HTTP head dengan path yang ditentukan. Jadi kita tadi udah inisiasi nama path di sini dengan inputan user, kemudian kita masukkan nih jika itu ke dalam suatu parameter di request. Nah, request ini kita format menjadi head path http /1 /r/n host localhost /r/n/r/n, yaitu menginisiasi variabel request dengan metode head /r/n/r/n. Ini adalah suatu structure yang bisa nantinya akan dibaca oleh si HTTP. Kemudian client socket ini mengirimkan permintaan HTTP yang telah dibentuk dalam suatu variabel tadi. Itu kita mengirimkan permintaan HTTP yang tadi kita sudah definisikan. Nah, kemudian terima dan cetak header response. Jadi karena kita menggunakan metodenya itu adalah head ya, jadi kita tidak head itu dia tidak menampilkan semuanya. Jadi kita menampilkan hanya nanti kita lihat ya. Pokoknya tidak semuanya. Kalau misal get itu semuanya. Response B ini menunjukkan bahwa B ini adalah byte. Jadi kita nanti formatting jadi satu byte. Kemudian ketika dia true, data sama dengan client socket receive 4096 mengambil data yang diterima dari server melalui socket client dan disimpan dalam variabel data. Kemudian response itu adalah response data, di mana response tadi adalah byte ya, bentuknya adalah byte. Kemudian if byte rn in response, memeriksa apakah respon yang telah diterima dari server telah mencakup pemisah header HTTP yang ditandai dengan
RN seperti yang tadi sudah saya mention, bahwasanya RN/R/N/R/N ini adalah suatu pemisah header HTTP, dan ketika itu sudah ada, maka perulangan ini selesai. Jadi kita tidak mendapatkan semuanya yang ada di indeks HTML ini. Kemudian headers ini itu digunakan untuk memisahkan respon yang diterima menjadi dua bagian berdasarkan pemisah header tadi. Kemudian yang kedua, headers ini kita decode. Nah, yang tadi ini kan yang di bagian kanan ini tidak digunakan, makanya kita gunakan headers ini. Nah, headers ini kita decode, yang tadinya merupakan suatu byte, kemudian kita jadi ganti menjadi suatu string biasa. Nah, setelah itu kita print aja si headersnya. Jika sudah selesai, kita tutup si soketnya itu. Nah, itu kasus ketika head. Sedangkan ketika get, kita itu mendapatkan seluruh dari file ya, kalau lebih seperti itu. Ya, kita tidak memerlukan program ini, karena kita mendapatkan seluruhnya. Nah, di ini kita melakukan request, yaitu kita format dulu get path yang tadi sudah didefinisikan, kemudian menginisiasi variabel request dengan metode get, sama kurang lebih seperti yang di atas, mengirimkan permintaan HTTP yang dibentuk dalam variabel. Kemudian responsnya ini menerima data dari server menggunakan metode receive dan mengkonversinya menjadi string menggunakan metode decode. Kemudian kita print responsnya. Kemudian kita tutup seperti yang pada metode head. Nah, selain daripada metode head dan metode get, itu kita belum belum mendukung. Jadi untuk metode misal post, kemudian ada patch dan lain sebagainya, kita belum mendukung metode tersebut. Oke, kita mungkin langsung saja coba untuk demo. Jadi kita pertama jalankan servernya dulu. Server sudah ready, kita bisa jalankan di client. Oke, pertama itu kita coba. Nah, kita mau metode apa ini? Kita mau metode ya kita coba. Nah, path yang tadi itu adalah path yang slash aja. Nah, kita dapetin semuanya. Kita bisa dapetin HTTP response-nya, kita juga dapetin filenya, isi dari file tersebut. Beda kasus ketika kita menggunakan metode head. Kita menggunakan metode head dengan path yang ada, yaitu path slash aja, kita akan mendapatkan HTTP response. Nah, kemudian kita coba ketika suatu path itu tidak ada di file ini. Kita coba langsung saja. Misal kita get. Nah, input path-nya misal .com. Oh, tidak ada. Jadi ini kalau kita metode get, kita dapat keluaran yaitu HTML text-nya itu 404.com. Kalau kita coba pakai head, dan misal input text-nya .com. Nah, kita hanya mendapatkan HTTP response-nya saja. Nah, gimana kalau kita tidak memiliki metodenya gitu, kita tidak ada. Kita coba. Metodenya adalah post. Metodenya itu belum kita support. Jadi di tubers.com ini kita hanya support 2 metode. Kurang lebih itu dari kami. Mohon maaf jika ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.